Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Renalda Wanda Magfira dengan NIM 3051845. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian untuk membuat proposal dengan judul Gambaran Pengetahuan Masyarakat terhadap Peranan Apotek sebagai tempat pelayanan informasi obat di Apoteka 24 Sarimanah, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama yang terdiri dari bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Baik, untuk bab pertama adalah latar belakang. Mengapa saya memilih kesehatan, pengetahuan informasi obat, pharmaceutical care sebagai latar belakang? Poin pertama tentang kesehatan. Karena seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari pentingnya kesehatan mereka, kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarganya. Yang kedua, pengetahuan informasi obat. Mengapa? Karena selama ini masyarakat hanya menganggap informasi obat diketahui oleh praktisi kesehatan seperti perawat, dokter, maupun tenaga farmasi. Pharmaceutical care dulu itu pelayanan farmasi berorientasi pada obat. Namun sekarang pelayanan farmasi berorientasi pada pasien. Sehingga adanya pharmaceutical care. Lalu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana keinginan konsumen apotek terhadap pelaksanaan pelayanan informasi obat di Apoteka 24 Sarimanah, Bandung. Poin yang kedua, bagaimana penilaian tingkat kesesuaian antara harapan dengan kepuasan konsumen terhadap pelayanan informasi obat di apotek dibandingkan dengan konsultasi dokter. Di mana ada rumusan masalah, di situ ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, ada 2 poin juga, yaitu mengetahui keinginan konsumen apotek terhadap pelaksanaan pelayanan informasi obat di Apoteka 24 Sarimanah, Bandung. Dan kedua, mengetahui penilaian tingkat kesesuaian antara harapan dengan kepuasan konsumen terhadap pelayanan informasi obat di apotek dibandingkan dengan konsultasi ke dokter. Selanjutnya, pada bab 1 ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 poin juga. Yang pertama, memberikan informasi kepada konsumen terkait tentang pengetahuan peran apotek sebagai tempat pelayanan informasi obat. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada Apoteka 24 Sarimanah, Bandung untuk mengevaluasi jika ada keluhan tentang pelayanannya. Masih di bab 1, ada lingkup penelitian atau ruang lingkup penelitian. Di sini, penelitian ini dilakukan pada sebagian konsumen Apoteka 24 Sarimanah, Bandung pada rentan waktu Desember 2020 sampai bulan Februari 2021. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berupa definisi atau ringkasan atau definisi lebih rinci tentang subbab. Adapun subbab yang diambil oleh saya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pengertian apotek. Yang kedua, pengertian apoteker. Yang ketiga, standar pelayanan kefarmasian di apotek. Yang keempat, informasi obat. Dan yang kelima, tentang pengertian konsumen. Bab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini secara langsung dengan interaksi antara peneliti dengan responden, disertai dengan penjelasan cara pengisian kuesioner. Sampel ditentukan dengan metode accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti atau responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Kerangka konsep peran apoteker dalam pelayanan di apotek itu ada 5 poin. Yang pertama, menyediakan layanan kefarmasian. Yang kedua, memberikan edukasi. Yang ketiga, pemantauan terhadap kondisi pasien. Yang keempat, menjelaskan obat-obat yang harus digunakan. Yang kelima, mendokumentasikan riwayat pengobatan pasien. Jika apoteker atau tenaga farmasi memberikan obat kepada pasien, harus
harus sesuai dengan 8 benar pemberian obat. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon, dan benar dokumentasi. Dan pastikan juga bahwa pasien menerima informasi yang kita berikan itu sangat dipahami dan sangat dimengerti. Karena untuk meminimalisir kesalahan atau miskomunikasi antara apoteker atau tenaga kefarmasian dengan pasien sehingga pasien salah menggunakan obat. Lalu selanjutnya ada variabel penelitian, ada dua yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Di sini saya menggunakan variabel terikatnya, gambaran pengetahuan konsumen terhadap apotek. Variabel bebasnya ada 2 poin yaitu pelayanan informasi obat dan juga informasi tentang umur, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan dari responden atau konsumen apotek K24. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini ada 5 variabel dan juga kita menggunakan alat ukur kuesioner. Cara mengukurnya, responden memberi checklist pada kuesioner. Ukuran atau poin yang akan dihasilkan sangat tidak setuju itu diberi poin 1, tidak setuju diberi poin 2, setuju diberi poin 3, dan juga sangat setuju diberi poin 4. Di sini poin yang pertama ada layanan kefarmasian, yang kedua edukasi, yang ketiga pemantauan, yang keempat PIO atau pelayanan informasi obat, dan yang kelima ada dokumentasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi, itu seluruh konsumen apotek K24 Sarimana Bandung pada periode bulan Desember 2020 sampai bulan Februari 2021. Untuk sampel, sebagian konsumen apotek K24 Sarimana Bandung pada bulan Desember 2020 sampai bulan Februari 2021. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi di awal, untuk sampel, kita menggunakan teknik accidental sampling atau sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti atau bertemu dengan saya. Lalu, selanjutnya ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini berupa kuesioner yang memuat sejumlah pertanyaan. Kuesioner ini diadopsi dari kuesioner penelitian Makali pada tahun 2004 dan judul penelitiannya Penilaian konsumen terhadap peran apotek sebagai tempat pelayanan informasi obat di Kabupaten Sleman. Adapun kategori kuesioner itu ada 4 poin, di mana jumlah atau total dari pertanyaan itu ada 42. Tahap yang terakhir, bab 3 yang terakhir yaitu prosedur kerja. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yaitu peneliti membuat proposal, lalu setelah membuat proposal, dia seminar atau sidang, atau mempresentasikan proposal tersebut. Jika telah diberi izin, lanjut ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu, peneliti itu menyebarkan kuesioner. Setelah kuesioner disebar, lalu ada data diolah oleh peneliti dan juga dianalisis. Setelah itu, pembuatan laporan hasil dan penelitian atau yang biasa disebut dengan karya tulis ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.